Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Ustadz Abi Gipran kembali menyapa para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Insya Allah kali ini kita ketemu lagi akan mendengarkan kembali tausiah dan kajian tafsir yang akan dibahas oleh guru-guru kita. Insya Allah guru-guru kita pada hari ini hadir diantaranya Ustadz Zailani Hajah Siti Hana dan Ustadz Eko Suwono. Insya Allah para jamaah nanti boleh bertanya kepada para guru-guru kita di segmen 4. Dan nanti insya Allah kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Kami hari ini Cahaya Hati bisa mengadakan acara di Masjid Al-Hidayah, tepatnya di Kampung Cerewet. Ibu-ibunya cerewet apa kagak ini? Daerah Duren Jaya, Bekasi Timur. Alhamdulillah. Sehat semua ibu? Bapak-bapak, assalamualaikum. Sehat semua bapak-bapak? Sehat bapak-bapak? Ada orangnya nih bapak-bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak ibu semua pada siang ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Selain itu saya selalu mengingatkan kepada para bapak ibu semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga Allah selalu lindungi kita semua. Amin ya robbal. Sebelum kita akan berbincang dengan para guru-guru kita semua, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Penggalan video berdurasi 52 detik ini memperlihatkan detik-detik seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum diusir oleh seorang dosen lantaran mengaku netral gender saat mengikuti kegiatan pengenalan kampus di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kejadian berawal saat dua dosen bertanya kepada mahasiswa tentang jenis kelaminnya. Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Namun mahasiswa tersebut menjawab jika dirinya berstatus netral gender, meski di dalam KTP dan kartu mahasiswanya berjenis kelamin laki-laki. Sang dosen langsung mengambil mic dan meminta kepada panitia agar mahasiswa tersebut dikeluarkan dari dalam ruangan. Insiden tersebut viral setelah sang mahasiswa mengunggah video tersebut di akun media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, pihak kampus menyatakan telah mendamaikan kedua pihak. Kita case close, sudah damai, kita sudah settle down. Kami ini pendidik ya, jadi kalau ada kesalahan ayo kita cari solusinya seperti apa, sehingga mohon dipahami bahwa semua pihak telah duduk sama-sama dan telah menyelesaikan. Sementara oknum dosen telah diberikan teguran agar tidak memperlakukan mahasiswa di luar dari kode etik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, tayangan tadi begitu ramai dibicarakan oleh banyak masyarakat karena ada salah satu mahasiswa yang ketika mereka ditanya jenis kelaminnya, Anda jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Dia jawab tidak dengan keduanya. Menyikapi dari video ini kita sudah bergabung dengan guru-guru kita semua yang insya Allah akan banyak memberikan pemahaman buat kita semua. Saya ke Kiai Ujai. Kiai Ujai, bagaimana tanggapan Kiai Ujai terhadap tayangan tadi, Kiai? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kurang didikan. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Pertama, apa tadi? Kurang didikan. Kurang didikan. Termasuk didikan yang namanya agama. Karena yang namanya setiap agama, setahu saya mah, khususnya ajaran agama Islam, agama kita, yang namanya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu cuman dua jenis. Kalau kagak laki, perempuan. Ini seorang mahasiswa, ini maaf kata nih, ente nanya sama aneh, ya aneh jawab apa adanya. Enggak seharusnya dan enggak sepantesnya punya pemahaman seperti itu. Karena jelas mahasiswa. Siswa depannya pakai maha lagi.
Seharusnya perkara yang sepele itu bisa kemudian dijawab dengan gamblang. Karena kurang didikan agama, akhirnya yang ada kadangkala anak zaman sekarang sok-sokan. Sok-sokan memahami lebih jauh tentang sesuatu yang diketahuinya. Pada dasarnya kan sepele, sederhana. Ente laki perempuan. Ngaca aja penampakannya apa? Kalau perlu mohon maaf lahir batin, periksa ngapain diri. Iya. Betul apa betul? Iya. Lelaki gue ini udah. Nggak usah pakai ibarat kata sok apa ya, hak asasi manusia. Wah ini hak saya mau jawab apapun. Enggak. Ini Indonesia bro. Yang betul-betul masih amat sangat kuat budaya ketimuran, pegangan agamanya. Betul apa betul? Itu satu. Makanya jadi orang tua, didik yang namanya anak jangan cuma bangga urusan umum. Tapi urusan yang namanya agama betul-betul kudu diperhatiin. Terima kasih guru. Masya Allah. Udah nyampe ya? Cakep udah. Baru setengah ngegas. Wah. Ya udah yang lain. Tenang guru. Siap. Sabar. Saya ke Ustaz Zahana dulu. Masih. Yang belakang masih lu yang ngetop. Jangan. Udah guru. Yang terakhir, yang kedua gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan bahwa secara perspektif agama yang namanya persoalan ini amat sangat serius. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan apa? Faqala Nabi la'anallah man amila amala qaumi lutin qalaha salasan. Nabi menyampaikan 3 kali Allah melaknat orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut. Tuh, Assalamualaikum. Ini orang kalau misalkan udah jawaban kayak begini repot nih. Indikasinya bisa ke sono ntar orientasi daripada seksualnya. Sedangkan secara agama Islam amat sangat memperhatikan. Maka oleh karena itu ibu-ibu, para pemirsa semua yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang amat sangat penting, urgen, apalagi yang namanya di Indonesia saya melihat sudah darurat LGBT. Assalamualaikum. Salam. Jelas berjelas? Ustadz tanya jawab yang kompak. Siap didik anak? Siap didik anak? Alhamdulillah. Nah, boleh. Terima kasih Kiai, luar biasa beliau memberikan kesejukan. Alhamdulillah. Kita ke Ustaz Zahana menyikapi dari tayangan tadi Ustaz Zahana, bagaimana pandangan Islam mengajarkan tentang ketetapan gender. Baik, terima kasih Ustadz Abi. Bapak Ibu, kita sekarang ini dihadapkan pada satu fenomena yang sangat membuat miris. Ya. Kalau dulu orang perempuan jelas perempuan. Dari lahir sampai besar menjadi gadis sampai menjadi ibu itu perempuan. Yang laki-laki terlahir laki-laki, membesar juga menjadi laki-laki. Tapi zaman sekarang ini banyak orang ingin mereplace, membongkar pasang. Ya, membongkar pasang yang laki-laki ingin jadi perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki. Kita kenal dengan istilah ada waria, ya, ada transgender karena sampai mengoperasikan alat kelaminnya. Nah sekarang Bapak Ibu muncul lagi fenomena baru, non-biner namanya. Yang tadi diucapkan oleh mahasiswa kita. Jadi ada satu fenomena di kalangan anak muda sekarang, mereka tidak mau mengaku dirinya sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Ini lebih parah. Mereka tidak mengidentifikasikan dirinya masuk pada gender laki maupun perempuan. Bisa dikatakan mereka antara laki-laki dan antara perempuan. Kira-kira ada nggak tuh makhluk yang namanya antara laki-laki dan antara perempuan? Nggak ada. Karena Allah dengan sangat jelas mengatakan dalam surah An-Najm ayat 56, Innahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah menciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia ini berpasang-pasangan. Az-dzakara wal untha. Laki dan perempuan. Enggak ada kalimat ketiga.
Nggak ada kelompok ketiga yang mengatakan tidak laki dan tidak perempuan. Atau yang mengatakan fisiknya laki-laki tapi dandannya perempuan. Ini PR besar, Bu, untuk kita semua. Tadi betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Uja ya. Pendidikan itu yang paling mendasar. Karena nih anak kita, Bu, anak kita, Pak, dikepung oleh serbuan luar yang ingin mengikis keimanan mereka. Dikepung dari serbuan luar sehingga identitas mereka sebagai seorang muslim yang saleh hilang. Kesannya kalau jalannya lurus aja tuh nggak keren. Bukan anak gaul, bukan anak zaman sekarang gitu kesannya. Jadi kalau yang belok-belok jalannya gitu kan, yang gayanya agak-agak beda itu lebih keren. Ini Bu, anak kita sedikit demi sedikit digerus pemikiran semacam itu. Maka kesadaran kita sebagai orang tua untuk terus mengawal anak kita itu harus selalu ada. Bu, tahun 1999 Persatuan Waria Indonesia minta fatwa ke MUI agar dilegalkan. Tentu lewat Kementerian Kesehatan. Ya, karena mereka merasa mereka ini punya jati diri loh. Waria ini jati diri, punya hak. Namun dengan tegas MUI mengatakan itu tidak boleh dalam agama Islam. Bahkan MUI memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan agar para waria ini dididik, dibina, ya, dididik kembali agar kembali pada jalan yang semula. Jadi Bu, Bapak, gaungan suara di luar yang ingin penyetaraan hak, sehingga walaupun dia waria, dia transgender, dia non-biner ini harus sama dengan laki dan perempuan, ini tidak bisa kita kabulkan. Ini kita umat Islam yang masih memegang nilai-nilai Islam harus satu suara. Membentengi anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka tergoda oleh rayuan-rayuan di luar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hana, luar biasa sekali. Kita ke Ustadz Eko. Ustadz Eko, bagaimana cara menanggapi dan menasehati orang yang kedapatan Ustadz Eko temui menyukai sesama jenis? Ya, alhamdulillah Ustadz Abe. Ini sangat luar biasa ini. Melebihi daripada iblis ya Bu ya. Bu. Bu. Kenal iblis? Enggak. Gaib. Padahal udah dijelasin tadi sama guru kita Ustadz Ujai. Udah dijelasin sama ustazah. Mendua diciptain. Ini manusia yang diciptakan sempurna, orang yang diciptakan sempurna, pakai kagak ngakuin apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan aja diciptakan berpasang-pasangan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah udah katakan tuh. Allah ciptakan, ya, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini pasang-pasangan. Baik di antara tumbuh-tumbuhan aja. Tumbuh-tumbuhan, kalau orang kampung cerewet bilang tanaman. Pohon. Ngerti pohon? Puun aja diciptakan berpasang-pasangan. Kalau tuh pohon cuman sendirian nggak bakalan berbuah. Punya buah juga kagak bakalan bagus. Ini manusia yang diciptakan begitu sempurna mengatakan dia netral. Ya. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat udah digambarin tadi. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ya, sebenarnya kan nggak bisa. Kancing jadi lobang, lobang jadi kancing, bisa nggak, Bo? Bo, punya kancing nggak? Kancing jadi lobang, lobang jadi kancing, bisa nggak? Nggak bisa. Ini bagaimana dia mau netral, kagak bakalan bisa kita pakai baju. Begitu manusia, bagaimana caranya? Sudah disarankan sama guru-guru kita, perhatikan tuh anak-anak yang kurang pendidikan. Jauh daripada pendidikan agama, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada ulama, sehingga mereka lupa daratan. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perhatikan anak-anak kita, bagaimana cara menyikapinya. Udah kita ngikutin Al-Quran, Al-Quran menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ya, ada pohon dongdong laki, ada pohon dongdong perempuan. Ya Bu ya, ada pohon korma betina, ada pohon korma jantan.
Nggak ada yang jantan-jantan semua, nggak enak. Betina-betina semua. Ini masjid nggak ada lakinya, nggak enak. Ini masjid nggak ada perempuannya, nggak enak. Di rumah nggak ada bini 3 bulan, nggak enak. Pok, nggak enak, nggak enak. Di rumah juga nggak ada suami, nggak enak. Jadi harus ada pasang-pasangan. Bagaimana anak kita diajarkan? Yang pertama adalah hubbi nabikum, cintai nabinya. Kalau udah cintai nabinya, dia berpegang kepada agama, jauh tuh dari paham-paham yang begitu. Itu udah di atas daripada tanda-tanda kiamat lagi. Tanda-tanda kiamat, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Nah sekarang ada lagi yang udah kagak ngakuin laki, kagak ngakuin perempuan. Pertanyaan yang paling pertanyaan besar adalah itu orang sunat apa kagak? Kalau kagak sunat berarti emang bener, ya kan? Ngaco, ya ngaco. Jadi perhatikan kita punya pendidikan anak, hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil baiti, insyaallah berpegang teguh kepada agama Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Guru Eko, Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Kiai Ujai lagi. Kiai Ujai, satu sedikit aja. Ya, batasan ekspresinya harus seperti apa? Batasan ekspresi apa tuh? Iya, kita dalam berekspresi, dalam batasan ekspresi. Ya artinya istilahnya harus mempunyai patokan kembali kepada agama. Itu aja. Negara kita ini jangankan agama, negara kita aja berasaskan satu Pancasila, ketuhanan yang maha. Udah tuh patokan itu aja. Udah. Batasannya itu ya. Udah itu. Terima Jadi kasih. Nilai-nilainya sesuai dengan nilai Pancasila. ketuhanan yang maha Esa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa terus mengawal anak-anak kita untuk bisa mereka teguh dengan keimanan dan selalu semangat dalam belajar, tentu belajar yang benar agar jangan sampai pemahaman-pemahaman mereka akhirnya salah, akhirnya jauh dari nilai-nilai agama. Terima kasih banyak para guru-guru semua. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Uzai. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.